Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezeki, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji salah satu bambu, di mana bambu ini mempunyai sifat yang sangat fleksibel, yaitu bambu ini mampu menerpa goncangan angin seberapapun besarnya goncangan angin. Karena sifatnya yang fleksibel, dia mampu hanya menggoyangkan saja. Inilah salah satu sifat bambu yang sangat luar biasa dengan sifat fleksibelnya, ya, keutuhan kekuatannya. Dan salah satu bambu dalam pertumbuhannya ini selalu bergerombol, tidak mau memisah satu antara yang lain. Inilah simbol di mana suatu pertumbuhan bambu selalu bergerombol dan ingin selalu memperkuat satu batang bambu dengan batang bambu yang lainnya. Inilah sebuah kekuatan yang sesungguhnya yang harus kita terapkan pada diri kita, teman-teman. Mantap ya. Nah, ini adalah salah satu simbolik di mana salah satu pertumbuhan bambu. Dan bambu, teman-teman, ternyata mempunyai sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Diperumpamakan bila mana kita menanam pohon terong, di sekeliling pohon terong itu akan banyak sekali tumbuh rumput-rumput. Disitulah kita harus mampu untuk membersihkan rumput-rumput tersebut. Nah, tetapi berbeda dengan salah satu pertumbuhan bambu, di mana pohon bambu ketika tumbuh sangat sulit sekali untuk bisa rumput-rumput ini tumbuh. Bahkan sebuah benalu saja ketika akan tumbuh di pohon bambu, dia harus memerlukan energi serta pertumbuhan di dalam batang bambu ini harus mampu mencekram. Ya, inilah sebuah kehebatan bambu, teman-teman. Jadi ketika bambu ini ditumbuhi salah satu parasit yang bernama benalu, tetapi ini akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Benalu tersebut akan tumbuh, akan dimanfaatkan sebaik mungkin agar benalu ini akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Inilah, teman-teman, di mana pohon bambu ini akan selalu kokoh dengan pertumbuhannya walaupun ditumbuhi salah satu pohon benalu. Justru karena sifat bambu, ketika kita selalu menanamkan kebaikan, jangan takut bahwa kita akan adanya sebuah parasit ataupun keburukan-keburukan yang hinggap pada di sekeliling kita. Karena suatu kebaikan ini akan mendapatkan kekuatan besar, walaupun ada salah satu yang namanya benalu hinggap dan tumbuh, ini akan menjadi manfaat yang sangat bagus. Inilah salah satu kehebatan batang bambu pada ketika ditumbuhi sebuah parasit. Dia akan berpikir sekali ketika parasit tumbuh di pohon bambu, bambu ini tidak akan tergoyahkan. Justru akan menjadi kekuatan besar, kekuatan yang bisa dimanfaatkan walaupun sebatang parasit tumbuh di pohon bambu. Inilah sungguh luar biasa pohon bambu. Bila mana kita selalu siap, ingin selalu berbuat baik, walaupun ditumbuhi sebuah parasit-parasit seperti benalu,
yang tidak berkenan, tetapi parasit ini akan memerlukan energi besar untuk hinggap tumbuh di pohon bambu. Ketika ini tumbuh, justru akan dimanfaatkan dengan baik kekuatannya. Inilah salah satu sifat kekuatan yang ada pohon bambu. Jadi parasit pun akan berpikir tumbuh di pohon bambu. Karena ketika tumbuh, ini bukan menjadi parasit lagi, tetapi akan menjadi kekuatan besar yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Inilah pokok pohon bambu. Bahkan pohon bambu mempunyai sifat yang lentur, yang lemas. Bila mana lemas, itu adalah sebagai simbol untuk mengikat suatu benda atau sesuatu apapun yang berceceran, akan kita ikat untuk mempersatukan, untuk memperkuat. Ya, itulah salah satu kelemasan bambu. Ketika lemas, untuk mengikat yang berceceran, disatukan, diikat. Bukan ketika lemas untuk mecut. Kalau untuk mecut sakit lari. Tetapi kalau untuk mecut bisa digunakan untuk orang-orang yang suka mendem. Karena kalau yang mendem ketika dipecut malah menta tambah. Dan ketika dipecut malah sembuh. Inilah salah satu keunikan atau faedah dari sifat bambu yang lemas. Mantap gak teman-teman? Nah, bila mana sifat yang kaku ini juga sangat kuat, sangat bagus sekali, bisa kita manfaatkan ketika kekakuannya. Bukan kaku pada diri kita, tapi kaku ini bisa dimanfaatkan untuk mikul. Jadi untuk mikul teman-teman, jadi bisa untuk mengangkat berat beban. Kita bisa seimbangkan antara depan dan belakang. Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Inilah kekakuan bambu. Jangan kaku buat mukul, ya. Kalau kaku buat mukul, nanti bisa lari orangnya. Ya, jadi kakunya ini untuk mukul hanya untuk orang-orang yang selalu ingin berbuat tidak baik di sekeliling kita. Tetapi mukulnya bagusnya kita pikul, ya, biar kita paham berat bawah, berat yang di depan, berat yang di belakang, kita pikul saja. Walaupun berat beban ini bisa kita seimbangkan. Inilah sifat kekakuan bambu. Mantap, mantap ya. Bahkan salah satu bambu, bila mana bambu ini tumbuh, ada salah satu pohon ataupun kekuatan besar yang melilit pada sebatang bambu, ini bukan akan menjadikan sebuah kelemasan atau akan menjadi sebuah kematian. Tetapi ketika melilit, ini akan menjadi sebuah batang bambu yang sangat kuat. Yang sangat kuat, walaupun dicengkram seperti apapun, ini akan menjadikan simbolik di mana sebuah cengkraman ini akan menjadikan dasar kekuatan yang sangat luar biasa dengan sebutan bambunya rogo mongso. Rogo mongso ini adalah lilitan-lilitan pohon lain yang melilit pada sebuah batang bambu, tetapi ini akan menjadi sebuah simbolik kekuatan yang sangat besar dengan cengkramannya. Dia akan memperkuat keseluruh dan keutuhannya. Yang melilit akan menjadikan kekuatan sesungguhnya pada bambu ini. Bambu ini tidak akan roboh, tidak akan tergoyangkan dengan gesekan angin, terpaan, apapun. Dia akan mampu karena lilitan-lilitan dari batang. Nah, disinilah lilitan itu simbolik di mana untuk memperkuat, bukan untuk saling melemahkan atau menghancurkan, tetapi saling memperkuat satu sama lain. Hebat enggak teman-teman? Itulah salah satu kekuatan bambu-bambu yang ada di alamnya. Mudah-mudahan kajian-kajian apa yang saya sampaikan ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.